luar biasa sekali paparan materi yang pertama dari tim pengembang aplikasi. Betul sekali Kak. Nah, untuk sobat prestasi maupun Bapak Ibu pendamping yang masih ada kendala mengenai aplikasi, mengenai pendaftaran atau mungkin Kak, tadi mungkin kalau banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin kalian sobat prestasi bisa bertanya di narahubung aplikasi O2SN. Nomornya itu terdapat di IG Puspresnas. Kalian bisa mencari di situ. Nah, apabila ada kendala dan ada yang masih kurang jelas, sobat prestasi bisa langsung mengisi link yang tersedia di website dan juga menghubungi narahubung aplikasi yang nomornya ada di Instagram Pusat Prestasi Nasional. Wah, ini informasi nih untuk sobat prestasi. Ada bisik-bisik tetangga nih Kak. Jadi untuk interaksi dengan maksudnya narasumber pada pagi hari ini yang juga merupakan dewan juri untuk cabang olahraga masing-masing bidang lomba. Jadi ini kesempatan untuk sobat prestasi maupun Bapak Ibu pendamping bisa langsung berinteraksi dan langsung berkomunikasi secara virtual dengan narasumber yang bersangkutan. Nah, mengingatkan juga nih untuk narasumber. Ternyata nih Kak, kita nggak jadi ada games nih. Tidak bukan games Kak. Nah, jadi gini, aturannya gini sobat prestasi. Pertanyaan pertama, kalian ketika paparan dari narahubung atau cabang olahraga karate selesai, lalu kalian bertanya pertama kali di situ gimana Kak? Nah, jadi begini nih sobat prestasi yang aktif berinteraksi. Aktif berinteraksi dan orang pertama ya Kak yang bertanya Kak ya. Orang pertama dan orang kedua yang raise your hand pastinya dan menyalakan kamera dan juga unmute voice akan mendapatkan hadiah. Betul sekali. Nah, jadi kita nggak ada games nih sobat prestasi, kita lebih ke aktif berinteraksi kepada narasumber yang bersangkutan pada pagi hari ini. Gitu nih Kak, jadi nanti juga narasumber akan memberikan pertanyaan ya Pak. Nah, narasumber juga akan memberikan pertanyaan kepada sobat prestasi, jadi nanti sobat prestasi ini bisa langsung berlomba-lomba nih untuk raise your hand dan pastinya menyalakan kamera dan juga unmute voice untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari narasumber pada pagi hari ini. Nah, langsung nih Kak ke paparan materi yang selanjutnya dari bidang lomba apa nih? Cabang olahraga karate nih Kak, yang akan dipaparkan oleh narasumber yang merupakan pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Sudah bergabung bersama kami Kak. Dari Bapak Arif Nugraha dan Bapak Yoyo Satrio yang sudah berada bersama kami di tempat dan dari Bapak Haifendri kemudian Bapak Haifendri sudah bergabung bersama Zoom karena berhalangan. Boleh kita sapa dulu nih ya Kak. Selamat pagi Bapak Haifendri. Halo Bapak Haifendri. Iya, suara kami terdengar dengan baik, Bapak. Mohon maaf, Bapak suaranya belum terdengar jelas. Bapak boleh, suaranya belum terdengar, Pak, di kami. Ya, mohon izin apakah Bapak bisa mungkin. Dicopot Pak headsetnya mungkin? Mohon izin jika Bapak. Suaranya terdengar. Iya, selamat pagi Bapak. Masih belum terdengar nih. Iya betul Kak Ijo. Pak. Nah baik Bapak, kita langsung paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini. Ada waktu 90 menit Bapak. Kepada yang terhormat narasumber dari cabang olahraga karate, dipersilakan. Selamat pagi.
Apakah suara saya Iya. kedengaran? Selamat Dengar, pagi Pak. Bapak, suaranya sudah cukup jelas. Oke. Bisa dimulai? Bisa dimulai Pak, silakan. Bisa saya share screen? Ya baik Pak, silakan. Silakan Pak. Belum ada Hmm, share screen-nya. Mohon izin Bapak, share screen dari Bapak atau dari kami? Saya mau share screen. Oh Bapak, ya baik. silakan Pak. Silakan Pak, sudah bisa share Sudah bisa? screen. Sudah kita berikan akses? Masih belum. Silakan Bapak bisa langsung di share screen Bapak. Belum bisa sih. Atau dari kami saja Pak yang share screen? Ini materinya ada di saya di sini. Baik Bapak-Bapak bisa langsung share screen. Coba Pak, kami sudah berikan akses lagi. Kami ulang tadi, kami berikan akses lagi. Apakah sudah bisa Pak? Belum. Belum. Oke baik, kami akan memberikan ke tim IT-nya ya kan Pak. Sebentar mungkin Pak, akan Oke. dikoordinasi dulu sama tim IT. Sudah bisa Pak? Halo Mas. Halo. Ya sebentar saya WA sebentar ya. Saya WA. Baik, nah Sobat Prestasi, tunggu sebentar ya, karena kita masih ada kendala. Teknis, Sobat Prestasi harap menunggu ya. Nah kita mengingatkan lagi nih kepada Sobat Prestasi, akan ada, bukan games ya kayak ini tadi ya. Oh jadi itu yang aktif berinteraksi. Nah, yang aktif berinteraksi. Jadi Dewan Juri yang sedang paparan akan memberikan 2 pertanyaan. Jika Sobat Prestasi bisa menjawab pertanyaan itu, akan mendapatkan hadiah gitu kan. Nah benar sekali. Nah, jadi hadiah ini diperuntukkan untuk Sobat Prestasi ya. Jadi untuk Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu pembimbing mohon maaf sekali tidak bisa ikut bergabung ya. Tidak bisa ikut bergabung untuk mendapatkan hadiah. Jadi hadiah ini hanya untuk Sobat Prestasi yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Nah, sudah bisa nih Kak, dari Pak Hai Fendri. Baik, kepada narasumber, baik, kami persilakan Bapak. Mungkin dari Pak ini ngomong-ngomong. Nah mungkin dari narasumber pada pagi hari ini Bapak, dari mungkin Pak ada atau Pak sedikit tips atau trik ataupun semangat nih Pak untuk Sobat Prestasi yang ada di rumah Bapak. Baik. Terima kasih. Sebelum
Ulangi lagi, ketika diskualifikasi di tahun 2020 dan 2021, itu 2021 lebih sedikit dari 2020. Hanya memang ada beberapa yang terulang di 2021 dengan 2020. Dan ini tidak boleh lagi terjadi. Di Juknis tuh halaman sudah ada kalau Bapak, Ibu, adik-adik lihat di Juknis itu di halaman 26 dan 27 itu sudah jelas urutan diskualifikasi. Di antaranya bentang video. Bentang video itu seharusnya landscape, jangan potret. Jadi kalau di kamera tuh ini landscape, ini potret. Yang harusnya begini, jangan begini. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kamera belakang kalau pakai HP. Jangan kamera depan karena nanti gerakan ke kiri jadi ke kanan, gerakan ke kanan jadi ke kiri, dan itu otomatis akan diskualifikasi. Kemudian diskualifikasi yang berulang itu di hijab. Hijab itu ada hijab resmi WKF di halaman 18 di Juknis. Jadi itu harus mengikuti itu. Kalaupun kita harus ada penutup dengan warna kulit di daerah-daerah tertentu yang hijabnya syar'i, itu bisa menggunakan penutup sewarna kulit, tapi hijab WKF-nya tetap. Kemudian video tidak bisa dibuka di halaman 20. Itu ada juga yang ketika dia upload, YouTube-nya tidak unlist, tapi private. Jadi kita nggak bisa buka. Dia unlist, dia private gitu. Jadi kita nggak bisa buka. Itu juga tidak akan dinilai. Nah itu yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah harus sesuai dengan peraturan WKF. Nah ini yang Sihang Haifendri yang Ketua Dewan Wasit yang akan menjelaskan. Saya kira itu, dan sebentar lagi Sihang Haifendri akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang akan dipakai pada saat tahun 2022. Sebenarnya ini adalah pengulangan 2020 dan 2021. Jadi nanti akan disampaikan secara jelas, secara rinci, secara detail, dan kalau ingin ditanyakan juga bisa ditanyakan langsung karena kebetulan di sini ada Pak Arief Nugraha juga sebagai Sekretaris Dewan Wasit dan tentunya Ketua Dewan yang juga sekaligus Ketua Dewannya Asia Tenggara. Jadi se-Asia Tenggara posisi wasit tertingginya itu ada di Indonesia. Jadi kalau sepak bola, Ketua Wasit AFC itu adanya AFF ya, Asia Tenggara, itu ada di Indonesia kalau di cabang karatenya. Ini satu kebanggaan juga buat kita dan akan memimpin sistem peraturan pertandingan KWSN cabur karate. Nah, ini sudah bisa disampaikan. Sebentar. Ya. Pak Arief mungkin ada sementara menunggu sesaat lagi sudah bisa dibuka dari sini.
Silakan Pak Henry, Ketua Dewan Wasit. Ketua Dewan. Buat calon peserta karateka SMK yang akan bermain di KWSN, supaya ini kesempatan untuk menjadi juara. KWSN tahun 2021 itu juaranya dari Kalimantan Barat, dari hampir seluruh Indonesia. Tidak dulu dari Pulau Jawa atau daerah-daerah tertentu. Pak Henry sudah Baik, bisa. nah sekarang sudah Ya, bisa silakan. unmute saya. Sudah di-unmute. Sudah Pak. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Mas Yoyo? Suaranya jelas nggak? Halo? Mas Yoyo, suaranya jelas? Dengan terdengar jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Silakan Pak Ketua Dewan. Silakan, Pak. Silakan Pak. Lanjut. Iya, Bapak. Silakan Bapak bisa dimulai. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, para pelatih maupun pembina dari sekolah SMK seluruh Indonesia, Bapak Ibu-Ibu dari Pusprenas, dan juga rekan saya Siang Yoyo dan Siang Arif yang berada di Bogor ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan peraturan pertandingan untuk kata, di mana peraturan pertandingan ini tidak begitu jauh berbeda dengan pelaksanaan SMK provinsi atau nasional di tahun 2021. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan ketentuan yang akan dipakai di dalam lomba nanti atau pertandingan kata sebagai berikut. Lanjut. Saya ingin mengingatkan bahwa peserta O2SN Provinsi itu terdiri dari 2 orang putra dan 2 orang putri di masing-masing sekolah. Kemudian kalau nanti di tingkat nasional, peserta di tingkat nasional itu terdiri dari juara 1 kata putra dan putri, ditambah dengan juara 2 kata perorangan putra maupun putri. Jadi jumlahnya tetap 4 di setiap provinsi. Kemudian harus memperhatikan protokol kesehatan, menerapkan 5M ya. Dan perlu dicatat juga bahwa pelatih itu harus memiliki akreditasi pelatih Forky. Dan beberapa event sebelumnya kita sudah menerbitkan pada seluruh pelatih yang mendampingi atletnya di pertandingan-pertandingan tingkat nasional itu harus memiliki akreditasi coach atau akreditasi pelatih yang dikeluarkan oleh PB Forky. Kemudian wasit yang akan memimpin pertandingan nanti harus mendapat surat tugas dari PB Forky dan minimal wasit yang akan bertugas tersebut harus memiliki kualifikasi juri B kata nasional. Lanjut. Di dalam pertandingan kata biasanya kita menggunakan 5 atau sampai 7 orang juri ya di dalam memimpin pertandingan. Nah, bisa saja nanti wasitnya atau jurinya disimpan 5 orang, tidak ada masalah karena diperbolehkan oleh WKF, di mana setiap pertandingan yang tidak menentukan ranking
WKF ranking dunia, jurinya boleh dikurangi menjadi 5. Nanti mungkin dalam pelaksananya nanti, karena tingkat provinsi ini juga pesertanya cukup banyak, sementara keterbatasan jumlah wasit juga, mungkin nanti kita akan memakai dalam setiap pertandingan itu hanya jurinya 5 orang. Nah, kemudian kita juga perlu ada bagian ST, Software Technician, yang bertugas untuk mengatur atau mengendalikan penilaian secara elektronik. Juga dia bertindak juga sebagai announcer dan sebagai ADM pertandingan. Lanjut. Nah, ini nanti dalam pertandingan nanti itu panitia harus menyiapkan ada table khusus untuk para juri. Mereka disiapkan dengan menggunakan iPad karena penilaiannya dilakukan dengan elektronik ya, menggunakan iPad. Selanjutnya ya. Ya, ini ya. Jadi nanti di dalam pelaksanaannya nanti panitia nanti akan mengatur di sini bahwa ruangannya harus benar-benar disesuaikan dengan penerapan protokol kesehatan. Begitu juga duduknya para juri-juri ini tidak boleh terlalu dekat ya, karena kita harus menjaga physical distancing dan juga jarak dengan para petugas lainnya ya, petugas dari pertandingan dan lain-lain. Jadi nanti panitia diharapkan mampu juga untuk menerapkan protokol kesehatan di ruangan kontrol nanti, sehingga benar-benar penerapan 5M itu kita bisa laksanakan. Lanjut. Dalam penampilan nanti, video, dalam pembuatan video, hanya kata yang ada di list yang resmi yang boleh ditampilkan. Tidak boleh membuat kata sendiri. Jadi harus ada yang terdapat di list kata WKF, ada 121 kata yang boleh ditampilkan. Nah, di dalam penampilan kata itu, variasi yang ringan, yang sesuai dengan aliran dari karate itu, ya, itu masih diizinkan ya tanpa mengurangi nilai. Jadi beginilah penilaian di dalam karate karena ini seni ya, karena ini seni, berarti di masing-masing aliran itu ada variasi-variasi yang mereka lakukan, tapi hanya dilakukan dengan variasi yang ringan ya, yang ringan artinya tidak merubah total gerakan. Nah, itu masih diizinkan. Lanjut. Nah, inilah daftar kata yang boleh ditampilkan. Di sini mungkin bisa digeser sedikit ke atas. Ada 121 jumlah kata yang akan boleh ditampilkan atau boleh diunggah videonya oleh para peserta. Di luar dari 121 ini tidak dibenarkan. Dan setiap nanti di dalam mengunggah video itu harus ditulis nama katanya dan juga nomornya. Karena menulis takut ada kesalahan karena ini bahasa Jepang. Jadi diharapkan para peserta di samping menulis nama kata juga dia harus mencantumkan nomornya. Nomor berapa kata yang diunggah. Lanjut. Kita tahu bahwa di dalam pertandingan kata itu tidak boleh diulang. Kata tidak boleh diulang. Jadi sekali kata itu ditampilkan, tidak boleh diulangi lagi. Ya. Kecuali nanti kalau memang kita menggunakan metode penilaiannya tidak menggunakan elektronik, menggunakan manual. Nah, itu terpaksa kata yang sudah mainkan kita ulangi lagi untuk menentukan siapa yang berhak masuk ke babak selanjutnya kalau ada terjadi tie break atau seri. Nah, di sini ada di dalam daftar kata itu ada nama kata yang hampir sama ya. Ada namanya unsu tidak pakai H, ada yang unsu pakai H. Tapi nomornya berbeda.
satu unsu nomor 99, yang unsu pakai H nomor 98. Nah itu dibolehkan untuk dimainkan dua-duanya. Misalnya di babak awal dimainkan nomor 98, kemudian masuk di babak perebutan medali menggunakan 99. Walaupun sepintas namanya sama tetapi nomornya berbeda, jadi ini katanya berbeda. Jadi ini boleh ditampilkan, jadi berarti ini tidak mengulangi kata. Berbeda dengan suparimpe. Suparimpe ini namanya satu, nomornya juga satu. Tetapi ada variasi atau ada perbedaan gerakan-gerakan di masing-masing aliran seperti Goju-ryu, Shitoryu, Shotokan. Goju-ryu juga mempunyai suparimpai, Shitoryu juga ada suparimpainya, Shotokan juga ada suparimpai. Nah ini suparimpai Goju-ryu dengan Shitoryu itu tidak boleh dimainkan di babak satu, kemudian suparimpai Shitoryu dimainkan babak kedua, tidak boleh karena ini kata dianggap sama. Ini karena prinsipnya adalah kata tidak boleh diulangi. Lanjut. Nah, bisa saja di dalam pertandingan nanti itu akan terjadi draw. Nanti kan di babak pertama itu kan kita akan mencari 3 besar ya, the top 3. Nah, untuk ranking itu bisa saja untuk masuk ranking 3 ada 2 orang. Jadi ada nilai seri. Ya, maka untuk menentukan siapa yang berhak masuk menjadi 3 besar itu elektronik yang berfungsi, jadi tidak diatur oleh kita. Jadi sudah dikalkulasi oleh sistem elektronik penilaian kata. Kecuali kalau kita menggunakan scoreboard atau penilaian manual, maka kalau terjadi nilai draw, maka kata itu diulangi kembali. Diulangi kembali, nanti siapa yang berhak untuk masuk ke babak selanjutnya. Ya, lanjut. Jadi penyelesaian tie atau penyelesaian seri itu hanya untuk menyelesaikan siapa yang sebenarnya berhak ke next round, ke ronde berikutnya yang berhak. Dan siapa yang menang kalau itu dalam perebutan medali. Jadi bukan merubah posisi. Tadinya dia memperebutkan posisi ketiga, nanti nilai yang diperoleh oleh dia pada saat pelaksanaan resolving tie itu, nilai itu tidak berguna, nilai hanya untuk memasukkan dia ke babak berikutnya. Jadi nilai yang dicantumkan tetap nilai awal. Lanjut. Dalam penilaian, kita tahu bahwa kita menilai 2. Yang pertama adalah technical performance, ya, penampilan teknik. Jadi ada 7 kriteria di dalam penampilan teknik. Kemudian ada penampilan atletik performance atau penampilan atletik, yaitu 30%. Jadi di dalam penampilan atletik ini lebih kepada kecepatan, kekuatan, dan keseimbangan ya. Lanjut. Kemudian untuk athletic performance, kita menilainya adalah kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Lanjut. Technical performance atau athletic performance itu diberikan skor yang berbeda. Jadi kita masing-masing menilai bahwa untuk technical performance itu penilaiannya sendiri, untuk atletik penilaiannya sendiri. Jadi saya ulangi lagi, ada 7 kriteria di dalam penampilan teknik itu. Diantaranya adalah yang pertama, kita menilai kuda-kuda. Jadi kuda-kuda yang dia tampilkan itu harus sesuai dengan kata yang dimainkan, sehingga hati-hati di dalam pengambilan video, jangan sampai nanti pada saat mengambil video itu sebagian dari badannya tidak tercover ya, kakinya tidak kelihatan sehingga kita tidak bisa menilai stand-nya, kuda-kudanya. Kemudian di teknikal kita juga menilai teknik ya, teknikal itu bagaimana gerakan tangan, pukulannya, tangkisannya, kemudian juga gerakan kaki, tendangannya ya. Jadi nanti dalam pengambilan video hati-hati, jangan sampai nanti bagian-bagian dari gerakannya itu tidak tercover oleh video ya, sehingga kita tidak bisa menilai.
ya akhirnya kita akan mengurangi nilai teknikalnya. Kemudian dalam teknikal kita juga menilai perpindahan gerakan. Jadi dia harus berpindah setiap gerakan demi gerakan itu dengan smooth, ringan, dan semua gerakan selesai baru dia pindah. Dan kemudian kita juga menilai dengan timing ya, bagaimana ketepatan bungkai dari kata yang dia mainkan, kapan dia nangkis dan memukul, apakah aplikasinya itu benar atau tidak. Kemudian kita juga menilai pernapasan ya. Banyak atlet-atlet itu yang melakukan pernapasannya itu tidak dari hara, tapi dari tenggorokan, sehingga bunyinya sangat keras. Nah ini pengurangannya cukup besar. Jadi hati-hati di dalam pengambilan pernapasan harus benar-benar dari hara, dan disebut juga dengan correct breathing ya, pernapasan yang benar. Kemudian yang keenam, kita juga menilai teknikal itu dari focus of kime. Jadi fokusnya bagaimana suatu pukulan atau tendangan itu mencapai titik sasaran yang pas, dan di sana terjadi kime yang pas juga titiknya. Kemudian terakhir adalah kesesuaian. Banyak atlet-atlet kita ini sekarang ini, dia berbagai aliran, macam-macam aliran, dia mainkan, kadang-kadang tidak sesuai dengan ryu daripada aliran itu. Dia misalnya orang Shotokan main suatu ryu, tapi tidak sesuai konformasinya, kesesuaiannya tidak pas, ya itu akan mengurangi nilai. Jadi itu teknikal ya. Kalau atletik tadi kita menilainya ada 3, ada kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Bagaimana skala penilaian? Kita menilai skala itu form 5,0 sampai 10. Jadi nilai itu bisa 10, bisa 9, bisa 8, bisa 7 ya, tergantung kepada penampilannya. Dan masing-masing kategori penilaian itu increment-nya adalah 0,2. Jadi misalnya kalau kita menilai 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, dan seterusnya. Ya, jadi increment-nya, komanya itu kalipatan 2, jadi tidak ada yang nilai ganjil. Lanjut. Jadi ini skala secara besar, pembagian skala penilaian itu ada 3 begini ya, 4 dengan diskualifikasi. Kalau dia lowest score possible, artinya penilaian yang sangat rendah sekali ya, lemah. Permainan katanya sangat lemah, itu penilaiannya bisa 5,0. 7,0 itu adalah average berkata. Jadi rata-rata kata yang dia mainkan itu sudah sesuai dengan kriteria tadi. 7 kriteria teknik, 3 kriteria atletik dia tampilkan dengan baik. Pas-pasan lah ya, sehingga dinilai 7,0 atau 7,2, 7,4 dan seterusnya. Lebih dari itu, malahan sampai kepada very good, excellent, dan perfect performance. 10 itu penilaian yang sangat perfect ya. Memang ini jarang terjadi penilaian begini. Tetapi dalam penilaian memang selalu dicantumkan bahwa 10 itu adalah nilai penampilan yang sempurna. Kemudian kalau dia didiskualifikasi, maka nilai yang dicantumkan adalah 0,0. Lanjut. Nanti wasit juga akan mengklasifikasikan penampilan mereka dalam video itu. Apakah dia weak performance, ya penampilannya lemah. Kalau lemah ya nilainya paling tinggi 5,8, paling rendah 5,0. Kalau dia lebih naik lagi, acceptable performance, artinya sudah bisa diterima. Acceptable itu penampilan yang diterima, artinya sudah mulai bagus ya, walaupun tidak memenuhi kriteria semuanya. Dia bisa nilai 6,0 sampai 6,8. Nah di atas itu kalau dia benar semua kriteria teknikalnya maupun atletiknya, maka disebut dengan good performance. Nilainya 7,0 sampai 7,8. Dan kalau lebih tajam lagi, di setiap gerakan, di setiap teknik, kriteria tekniknya maupun atletiknya, maka masuk kepada very good performance, itu nilainya 8,0 sampai 8,8. Dan di atasnya masih ada lagi, kalau dia masih tajam dan powernya kuat, maka dia masuk dalam kategori excellent performance, nilainya 9,0 sampai 9,8. Dan di atas itu ya, kalau masih bagus lagi, dia bisa nilai secara perfect performance.
Jadi mudah-mudahan atlet kita ini semakin tahun dia bertanding, dia masuk dalam kategori minimal ya excellent lah, bisa masuk ke excellence. Karena juara dunia kemarin karate di Jepang Olimpiade itu nilainya sudah masuk kepada excellence, ya, excellent performance. Nah di kita masih di posisi kategori very good performance, masih nilai 8. Ya. Jadi dengan seringnya ada kejuaraan-kejuaraan seperti O2SN ini, mudah-mudahan atlet kita performanya semakin meningkat. Lanjut. Nah, di samping penilaian tadi sudah ditentukan, mereka juga bisa dikurangi nilainya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Misalnya goyang sedikit ya, minor loss of balance. Goyang sedikit atau sabuknya longgar. Tiba-tiba dalam main itu sabuknya longgar. Atau pada saat dia memulai pertandingan itu dia jalannya terlalu pelan, formatnya terlalu lama. Nah, ini disebut dengan time wasting, membuang-buang waktu. Nah, itu pengurangannya 0,2. Kalau pengulangannya sering terjadi seperti itu, serius, maka dikurangi 0,4. Nah, ini synchronous movement ini adalah ketidakkompakan di dalam kata beregu. Nah, ini kita tidak ada kata beregu, ini tidak ada. Kemudian juga ada pengurangan incorrect, tidak benar, gerakannya tidak benar. Dari seluruh kriteria teknikalnya itu ada gerakan-gerakannya yang tidak benar. Atau or incomplete, tidak lengkap. Movement gerakan yang tidak lengkap, tidak betul. Nah, itu beberapa kali gerakan dia salah, maka bisa pengurangannya sampai 0,6. Jadi 0,4 sampai 0,6 pengurangannya. Jadi hati-hati di dalam membuat video, apalagi video ya, kalau masih ada hal-hal seperti ini yang akan mengurangi nilainya, nggak apa-apa, diulangi lagi aja pembuatan videonya sampai benar-benar sudah maksimal ya, baru dikirimkan videonya. Lanjut. Kemudian ada pengurangan yang lebih besar lagi, 0,8 sampai 1,0. Itu adalah audible cues ya. Hati-hati di dalam gerakan, perhatikan atletnya. Jangan sampai nanti dalam melakukan gerakan, dia mukul-mukul baju, supaya kelihatan tenaganya besar. Dia mukul-mukul lengan, ya. Kemudian kakinya dihentakkan ke matras, supaya kedengar powernya kelihatan besar gitu ya. Nah ini malah sebaliknya. Kalau itu kelihatan oleh juri, itu pengurangannya bisa 0,8 sampai 1. Nah, begitu juga dengan major loss of balance. Keseimbangan goyang yang besar ya. Yang lebih besar ya. Misalnya dia mainkan kata gankaku segala macam ya. Goyang, berpindah kakinya. Nah, ini bisa menguranginya sampai 0,8 sampai 1. Nah, ini juga ada cedera dalam pelaksanaan bungkai. Kita tidak ada bungkai ya. Begitu juga di dalam gerakan-gerakan yang bersamaan beregu itu, jatuh maupun loncat tidak sama. Nah, itu pengurangannya sampai 1,0. Lanjut. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa once performance, satu kali kata ditampilkan, maka tidak boleh diulang ya. Kecuali kalau di dalam pertandingan kita ini, kalau kita menggunakan penilaian manual ya, menggunakan scoreboard. Ya, karena tidak mungkin kita meminta kata lagi kepada pelatih ya. Berarti kata yang sudah dimainkan itu kita ulangi lagi. Ya. Kalau terjadi draw, ya kata yang sudah dimainkan kita ulangi lagi. Mestinya katanya berbeda, tapi kan tidak mungkin kita minta dulu videonya supaya dikirim lagi, tidak mungkin. Akhirnya kita akan memutar kembali video yang sudah dimainkan. Lanjut. Ini terjadi pengurangan-pengurangan ya di dalam main kata. Tadi disebutkan bahwa pengurangan itu terjadi kalau minor of balance, goyang sedikit. Kemudian menampilkan performing movement incorrect, menampilkan teknik-teknik yang tidak lengkap atau tidak betul, ya. Atau gagal di dalam memblok teknik, atau di dalam memukul pada target ya, tidak sesuai dengan fokusnya, tidak sesuai dengan fokus skimenya.
Lanjut. Nah, kemudian ada synchronization ini kalau kata bregu kita tidak ada. Lanjut. Jadi tidak ada kata bregu. Nah, kemudian audible cues tadi sudah dijelaskan, mukul-mukul baju, menyentakkan kaki, kemudian pernapasan yang terlalu keras ya, tidak benar, itu juga akan diberikan pengurangan. Dan audible cues itu ini pelanggaran yang sangat berat ya. Mukul-mukul baju, mukul lengan itu pelanggarannya cukup berat, hampir sama dengan goyang yang besar ya. Jadi dianggap ini serius false, kesalahan yang besar. Lanjut. Time wasting ya, mengulur waktu seperti tadi ya, jalan terlalu pelan, hormatnya terlalu lama, ya. Kemudian memulai kata itu terlalu lama ya, baru dimulai. Nah ini juga akan disebut dengan membuang-buang waktu, itu akan dikurangi. Nah ini injury ini kalau ada bungkai, kita tidak ada bungkai. Lanjut. Nah ini contohnya ya, kalau longgar saja sabuknya, ini masih dikurangi nilainya. Tapi kalau sudah lepas seperti ini sudah masuk diskualifikasi. Lanjut. Nah sekarang apa saja yang didiskualifikasi selain daripada nanti akan ada khusus yang disampaikan di dalam buku Juknis, kalau sesuai dengan peraturan. Yang pertama adalah menampilkan atau menyebutkan kata yang salah, didaftarkan jiong yang dimainkan unsu. Nah ini diskualifikasi. Kemudian tidak menghormat pada saat memulai dan setelah selesai main kata. Ya, tidak hormat, itu didiskualifikasi. Lanjut. Diskualifikasi juga gagal mengikuti atau mengikuti perintah daripada juri kepala atau juri satu, ya, misconduct. Jadi tidak mengikuti perintah juri satu. Lanjut. Diskualifikasi, juri akan mencantumkan nilai 00. Ya. Semua juri akan mencantumkan nilai 0,0. Lanjut. Kiken ya, apabila tatami manager menginstruksikan software technician untuk menentukan nilai 0,0. Kapan terjadi di dalam video ini kiken ya? Kalau kiken itu berarti kata yang video yang dibuka itu tidak bisa dibuka. Ya, video yang dikirim itu tidak bisa dibuka. Mungkin dia masuk ke Google Drive sehingga videonya tidak bisa dibuka, maka dia akan diberikan kiken ya, sehingga nilainya 0,0. Jadi hati-hati di dalam upload video, ikuti petunjuk dari teknisi yang tadi. Jangan sampai nanti pas pertandingan tidak bisa dibuka dan atlet Anda di-kicken. Lanjut. Ini pakaian karategi, kita lihat bahwa lengan baju itu harus maksimal sampai ke pergelangan tangan, minimal 2/3 dari lengan. Ya. Sabuk 2/3 panjang paha, kemudian celana karateginya maksimal sampai ke pergelangan kaki atau mata kaki, dan paling pendek itu adalah 2/3 tulang kering. Ya. Jadi coba kita tidak mungkin untuk mensuruh memperbaiki ya, setelah video Anda kirim, terus kita ulang lagi, tidak mungkin. Jadi hati-hati dalam mengirimkan video, lihat dulu pakaiannya apakah sudah sesuai dengan standar WKF gitu ya. Ini ada standarnya, ukuran-ukurannya. Jadi jangan sampai sabuknya itu sampai ke lutut atau apalah sampai ke tulang kering. Hanya 2/3 panjang paha, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Lanjut. Nah, ini hijab untuk putri ini tidak boleh menutupi telinga ya, dan tidak boleh menutupi leher maupun tengkuk. Putra juga boleh pakai hijab ya. Ini biasanya orang India yang pakai hijab seperti ini boleh dibolehkan ini. Sekarang ada putra-putri sudah boleh pakai hijab.
Lanjut. Nah, hijab yang tidak boleh itu seperti ini. Ini kalau videonya dikirim menggunakan hijab seperti ini pasti langsung didis. Karena sejak 2016 PP Forki sudah menegaskan bahwa hijab ini harus sesuai dengan WKF rule. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Lanjut. Nah, diskualifikasi kata sesuai dengan juknis yang kita sudah lihat ya. Yang pertama, video tidak bentang datar atau landscape ya. Kalau menggunakan HP misalnya, hati-hati, jangan vertikal HP-nya, harus landscape, direbahkan. Atau video tidak bisa dibuka oleh panitia saat penilaian. Kemudian apabila menggunakan kamera handphone HP, menggunakan kamera depan ya, jangan menggunakan kamera depan. Harus menggunakan kamera belakang. Nah, kalau kamera depan itu tangan kanan jadi tangan kiri. Ya. Jadi harus menggunakan kamera, kalau menggunakan kamera depan berarti diskualifikasi. Kemudian salah urutan warna sabuk. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, warna sabuk ini, yang video pertama penyisihan itu warna sabuknya biru. Ya. Video kedua warna sabuknya merah. Jadi harus jelas perintahnya itu nanti dalam mengupload video. Kemudian di dalam pengambilan video itu terjadi kerumunan orang yang tampak di kamera on frame. Jadi banyak orang kelihatan di sana berarti tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, hijab seperti tadi untuk peserta putri tidak sesuai dengan peraturan WKF World Karate Federation. Sebagaimana huruf F tentang pakaian peserta. Kemudian untuk peserta putri, warna kaos bukan warna putih. Jadi warna kaosnya warna putih ya. Jadi saya ingatkan lagi pelatih semuanya, peserta, warna kaos di dalam baju karate itu warna putih. Ya, jangan ada warna hitam, warna biru, dan seterusnya. Lanjut. Ini pelaksanaan. Ya. Ya, baik Pak Haifendri. Nah, sepertinya Pak Haifendri ada kendala teknis. Sobat Mungkin prestasi. sinyalnya kayak bisa terkena sinyalnya. Benar banget. Mungkin Pak Yoyo atau Pak Arif. Ya. Oh, Halo wah. Pak Haifendri. Halo Pak Hendri. Ya, lanjutkan ya. Ya, Iya, silakan Pak, Pak, lanjutkan baterainya Pak. habis. Jadi yang pertama, pelaksanaan pertandingan peserta setiap provinsi dibagi di dalam 2 grup. Kemudian yang kedua, ronde pertama mencari 2 besar atau 3 besar ya, atau top 3. Dan atlet menggunakan sabuk biru ya. Hati-hati ya, sabuk biru ronde pertama. Kemudian yang ketiga, ronde kedua perebutan medali. Juara 1 grup 1 melawan juara 1 grup 2. Dan untuk medali perunggu, runner up grup 1 melawan ranking 3 grup 2 dan seterusnya. Ronde kedua atlet menggunakan sabuk merah. Jangan terbalik ya, kalau terbalik tadi diskualifikasi. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi pembagian grupnya, seberapapun jumlah atlet yang masuk di setiap provinsi, semuanya akan dibagi di dalam 2 grup. Ya. Memang ini modifikasi dari ketentuan WKF ya. Kalau di WKF itu maksimal kan satu grupnya 12 orang. Tapi di dalam kejuaraan provinsi ini, berapapun pesertanya dari seluruh provinsi itu, setiap provinsi akan dibagi di dalam 2 grup dan 2 round ya. Jadi ronde pertama itu mencari 3 besar, 1, 2, 3 masing-masing grup. Sesudah itu ronde keduanya ini tanda warna langsung warna merah sabuk ini ya.
Yang biru ini adalah sabuk. Jadi penyisihannya itu adalah menggunakan sabuk biru. Kemudian perebutan medali emas, perak menggunakan sabuk merah. Juara 1 grup 1, juara 1 grup 2. Kemudian yang medali perunggunya runner up grup 2 melawan juara 3 grup 1 dan seterusnya. Jadi ini nanti di nasional baru kita akan menggunakan pembagian grup sesuai dengan standar WKF ya, maksimal 12 orang per grup. Ya, lanjut. Ya, saya kira kita terapkan peraturan ini supaya generasi penerus karate ini akan tetap berjaya mewakili Indonesia pada event-event internasional, tetap menjaga mengharumkan nama bangsa dan negara di forum internasional. Sekira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan mungkin dari Kang Arif atau Kang Yoyo, silakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Effendi. Mungkin ada tambahan dari Pak Yoyo maupun Pak Arif? Ya, dipersilahkan Bapak. Karena waktu, jadi lanjut ke pertanyaan dari Sesi tanya jawab ya Pak ya, betul. Nah, baik dari Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu pendamping dan sobat prestasi, ini dia saatnya tanya jawab bersama narasumber yang juga merupakan dewan juri dari cabang olahraga karate. Nah, sobat prestasi bisa raise your hand, bisa nanti open mic, unmute voice dan open kamera untuk langsung berinteraksi dengan narasumber pada hari ini. Oke, sobat prestasi jika ingin bertanya boleh silakan untuk raise hand. Lalu nanti kami akan unmute dan open kamera. Lalu jika ingin bertanya tentang cabang karate, sobat prestasi, guru-guru, pembimbing, dari ini. Jadi SMKN 3 Bau-Bau sudah melakukan raise hand. Silakan untuk unmute dan memperkenalkan terlebih dahulu. Halo, baik. Iya, baik. Ya. Selamat siang. Selamat Dengan siang. Siapa nih? Selamat siang Bapak. Boleh diperkenalkan dulu Bapak? Ya, terima kasih. Saya Arisat, perwakilan dari SMK Negeri 3 Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, silakan boleh langsung pertanyaannya untuk Dewan Juri Karate. Terima kasih. Tadi sempat mengikuti penjelasannya, ada bahwa peserta itu setiap provinsi dibagi dalam 2 grup. Kemudian untuk kita yang karate ini Provinsi Sulawesi Tenggara, kan ada penunjukan langsung SMK 3 Bau-Bau. Apakah itu dalam penguploadan videonya itu langsung dimulai dari yang provinsi atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Silakan bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih. Ya, untuk pendaftaran SMK itu langsung aja Pak, langsung ini berbeda dengan berbeda dengan Dikdas Pendidikan Dasar SD SMP yang melakukan dari kabupaten kota. Untuk yang SMK ini bisa Bapak langsung untuk memasukkan peserta di tingkat provinsi yang memainkan 2 kata, yaitu tadi sudah dijelaskan siang Effendi, yang pertama sabuk biru, yang kedua sabuk merah, mainkan kata yang berbeda. Langsung aja Pak ya, dari Bau-Bau, Pak Hilman. Terima kasih Pak. Jadi sedikit Pak, jadi walaupun misalnya ada penunjukan langsung, tetap untuk kualifikasi provinsinya itu tetap kita mengupload 2 video. Iya, Bapak penunjukan langsung kan tingkat apa Pak? Dari sekolah kan? Dari tingkat nasional Pak. Oh, berarti sudah ada seleksi di tingkat provinsi di Sulawesi Tenggara? Iya. Sulawesi Tenggara nanti harus membuat Dinas Pendidikan Dasarnya menghubungi
BPTI dengan SK seleksi atau penunjukan langsung sehingga ada surat resmi dari provinsi untuk mengikuti di tingkat nasional. Begitu Pak. Oh iya, siap. Siap Pak. Baik, bisa dimengerti ya Bapak? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Hilman, Hilman. dari SMK 15 Bandung. Silakan untuk di-unmute. Oke, Pak, Baik. silakan. Terima memperkenalkan- kasih untuk kesempatan dan waktunya. Izin bertanya, perkenalkan saya Hilman Sabatidaya, perwakilan dari SMK 15 Kota Bandung. Izin bertanya Pak, ketika pembuatan video, apakah peserta itu harus menunjukkan kartu pesertanya dalam pembuatan videonya sebelum melakukan gerakan-gerakan atau syarat-syaratnya, yaitu gerakan kata, apakah harus menunjukkan dulu kartu pesertanya atau seperti apa Pak dalam pembuatan videonya? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya, sesuai dengan syarat di Juknis, bisa dilihat bahwa Bapak atau peserta harus menunjukkan ID card. Kegunaannya apa sih kalau harus menunjukkan ID card? Kenapa nggak main aja sebutin namanya dari sekolahnya, dari provinsi? Kegunaannya adalah bahwa video yang diambil, kata yang dimainkan, atlet yang bermain adalah untuk O2SN SMK tingkat provinsi. Kalau tingkat provinsi, dan nanti kalau juara di tingkat nasional. Sehingga peserta tidak menggunakan video yang pernah dipertandingkan sebelumnya. Jelas bahwa ID card itu harus menggunakan ID card yang ada di sistem IT kita. Setelah mendaftar muncul ID card itu di print kemudian ditampilkan sambil menyebut nama sesuai dengan yang ditetapkan dan ada di Juknis itu halaman 19, bisa dilihat Bapak. Demikian Baik, Pak, ya. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa saya tambahkan, Mas Yoyo. Silakan. Saya tambahkan ya, Mas Hilman ya. Hati-hati di dalam menyebutkan nama kata, perkenalan ya. Saya Sipulan dari Kabupaten Bandung, SMK sekian ya. Nah, kemudian memperlihatkan ID card. Nah, biasanya mereka kan maju itu ya, ke kamera ya, maju ke kamera, kemudian hormat. Ada kejadian di 2021 itu, dianggap itu hormat kata. Jadi begitu main kata, dia tidak hormat lagi. Sehingga didiskualifikasi. Oh baik Pak. Ya, jadi memperkenalkan diri hormat itu bukan hormat kata. Jadi kalau dia tadi memperkenalkan diri sambil hormat, dan dia selesai itu dia mundur ke perimeter area untuk main kata, dia harus hormat lagi. Karena kalau tidak hormat, didiskualifikasi. Ya, itu Baik, coba Pak. yang lain bisa didengarkan ya. Yang kedua, dalam menyebutkan nama kata, itu banyak terjadi distorsi informasi, distorsi suara gitu ya. Karena mungkin direkam segala macam. Jadi penyebutannya itu harus benar-benar jangan terlalu cepat menyebutkan kata. Sehingga kedengaran di telinga juri itu berbeda gitu. Nah, takutnya itu menyebabkan diskualifikasi. Sebutkan aja dengan intonasi yang yang pelan gitu kan, dengan kosakatanya yang pronunciation-nya yang pas gitu, sehingga kita bisa jelas mendengarnya. Sekali itu aja tambahannya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ya. Iya baik, terima kasih Bapak. Kita masih ada durasi waktu ini untuk sobat prestasi maupun Bapak Ibu pendamping. Jika ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan langsung kepada narasumber pada cabang olahraga karate, sobat prestasi bisa raise your hand, kemudian bisa langsung berinteraksi dengan Dewan Juri, narasumber yang juga merupakan Dewan Juri dari cabang olahraga karate. Mungkin kita bisa lihat di kolom chat ya Kak ya. Apakah ada pertanyaan di kolom chat Zoom? Bisa dilihat untuk tim IT kita.
Ya, ada pertanyaan dari Rina Puspita Dewi. Ada berapa cabang olahraga Pak Bu? Ini sepertinya Rina ini masih baru nih Kak. Betul sekali. Iya. Jadi cabang dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ada 2 cabang. Yang pertama cabang olahraga pencak silat dan yang kedua cabang olahraga karate. Jangan sampai salah ya Sobat Prestasi. Nah, masih ada waktu lagi nih untuk Sobat Prestasi dan juga Bapak Ibu untuk berinteraksi langsung dengan narasumber yang juga merupakan dewan juri dari cabang olahraga karate. Sobat Prestasi bisa raise your hand sebelum kita masuk ke sesi kuis hadiah nih Kak. Betul sekali. Jadi nanti sesi kuis atau sesi hadiah hanya untuk 2 pemenang yang bisa menjawab pertanyaan narasumber pada pagi hari ini dengan benar. Oh nih Kak, ada pertanyaan nih Kak dari Sukarni Radiman. Bapak Ibu dari Hijab perempuan harus telinga terlihat. Tadi sepertinya juga sudah dijelaskan, tapi boleh Bapak silahkan. Boleh Pak Arif dan Pak Yoyo. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Dewan, jadi hijab itu standar WKF, di mana telinga dan leher harus terlihat. Oke, siap. Ya, Terima harus kasih Pak terlihat. atas jawabannya. Ya, jadi itu juga sudah ditulis di Juknis halaman 18. Ya, terus dari Kusendar ya. Dari Kusendar izin bertanya, jadi video yang diunggah langsung 2 video atau 1 dulu? Kedua-duanya. Dua-duanya Ya, langsung. Ya, kedua-duanya, 1 menggunakan sabuk merah, 1 menggunakan sabuk biru. Untuk pertanyaan berikut, Freddy Mitra ya, dari SMK Negeri 1 Kerom, Provinsi Papua. Apakah saat melakukan kata wajib menggunakan matras standar pertandingan? Tidak harus, tapi sebaiknya tempat pertandingan itu diatur ya seaman mungkin ya, tapi kalau bisa menggunakan matras, bisa menggunakan fasilitas matras itu lebih baik, tapi matras itu sendiri tidak memberikan nilai lebih ya, hanya mungkin bisa membantu si peserta untuk bisa lebih maksimal untuk bermain. Berikutnya dari SMK N28. Apakah kata penyebutan Suparumpai Sotokan menyebut Yaku Hachiho? Ya, penyebutannya harus Suparumpai. Penyebutannya harus Suparumpai. Tidak boleh menyebutkan Yaku Hachiho. Ini juga ada pertanyaan dari SMKN Belimbing. Ini ada bertanya ini. Apakah boleh kata yang sudah dimainkan di provinsi dimainkan nasional? Ya boleh. Kan ini kan bukan event yang sama, eventnya berbeda. Ya dari mana itu? Dari Rian ya, dari Rian Ariski, SMKN 5 Banjar. Apakah boleh memainkan kata A di provinsi, kemudian di nasional dimainkan lagi kata A? Dan sebaiknya itu pakaian karatenya jangan ada logo-logo perguruan ya, supaya juri lebih fokus dan tidak
ada konflik of interest di dalam penilaian. Kalau lambang daerah saja atau lambang Polri itu silakan dipakai. Nah, izin Bapak, ada pertanyaan selanjutnya dari Ya, silakan. Liodita, SMK Kesehatan, Pak. Izin bertanya dari SMK Kesehatan Bina Martapura, Provinsi Sumatera Selatan, untuk pengambilan video karate itu indoor atau outdoor, Pak? Terus wajib pakai matras atau tidak? Monggo mungkin dari Pak. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Sensei Arif tadi. Kita ini kan berprestasi dari rumah ya. Jadi tidak dipersyaratkan untuk harus pakai matras, harus di indoor, outdoor. Yang penting adalah dalam juknis itu permainan katanya jangan sampai terhalang oleh luasnya tempat dia bermain kata. Ya, misalnya di ruang tamu itu kan kecil, jadi dia nanti kuda-kudanya bisa nggak sempurna. Jadi cari tempat di halaman rumah atau di belakang rumah atau di lapangan atau di sekolah di mana yang sesuai bisa main kata dengan leluasa gitu. Kalau tidak punya matras tidak apa-apa, juri tidak akan memberikan penilaian lebih kepada mereka yang di atas matras. Ya, tapi juga janganlah di tempat-tempat yang banyak kerikilnya segala macam kan, jadi seperti tidak layak gitu, seperti tidak layak. Cari tempat yang rata, yang layak lah, yang layak itu maksudnya jangan sembarangan tempat. Tapi tidak mesti harus pakai matras dan tidak mesti juga harus di indoor, di outdoor juga tidak ada masalah. Sekiranya demikian ya, sudah cukup jelas itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada yang raisian lagi nih, Kak Dava. Boleh, halo, selamat siang dari Rohmin. Rohimin? Oh, Rohimin. Dari Rohimin, Kak. Baik, selamat siang Rohimin. Bisa tolong di-unmute, Mas? Silakan Rohimin bisa memperkenalkan asal dan juga langsung pertanyaannya kepada narasumber. Rohimin, suaranya tidak terdengar di kami. Ya, halo, selamat siang. Silahkan Rohimin bisa langsung perkenalan dan juga pertanyaan kepada narasumber. Mungkin sedang terjadi kendala Kak di Mas Rohim ini. Mungkin ada, kita balik lagi ke sesi chat. Ada lagi nih Kak. Oh, ada lagi dari Indra Rukmana. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Iya, selamat siang. Boleh Bapak perkenalan asal dulu? Perkenalkan, nama saya Indra Rukmana dari SMK Maret Jakarta. Mohon izin bertanya karena tadi ikut Zoom di pertengahan. Saya ingin bertanya Bapak, untuk pendaftarannya kita melalui link atau bagaimana Bapak pendaftaran untuk siswanya seperti itu? Dan cabangnya hanya karate dan pencaksilat saja atau ada yang lainnya? Seperti itu aja sih Mbak, cukup dari saya. Terima kasih. Silakan Mas Yoyo jawab. Mas Yoyo. Ya, sebenarnya mestinya di IT tadi yang ditanyakan ya, tapi bisa dilihat di Juknis itu ada link pendaftarannya. Ya, untuk SMK itu bisa langsung daftar Kak, Pak, enggak seperti di SD SMP. Jadi silakan langsung daftar. Kami masih tunggu untuk pendaftarannya. Makasih. Baik, mohon izin Bapak, kami menambahkan sedikit. Jadi untuk pendaftaran Bapak Ibu guru pendamping maupun sobat prestasi bisa langsung ke link yang ada di Instagram Pusat Prestasi Nasional. Betul sekali Kak Ica.
Ini pendaftaran kita tunggu sampai tanggal 7 Agustus 2022. Iya, atau Bapak Ibu Sobat Prestasi bisa langsung ke link o2sn.pusatprestasiinasional.kemdikbud.go.id. Jadi nanti pendaftarannya langsung bisa ke link. Betul sekali. Baik, terima kasih. Bisa dimengerti ya Bapak? Oke, baik. Sudah ya. Ya, terima kasih Bapak. Next, boleh nih kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Dava ya, sebelum sesi hadiah nih. Apa nih, sesi kuis? Sebelum sesi kuis maupun sesi hadiah, kita masih ada sesi tanya jawab nih bagi Bapak Ibu guru pendamping maupun sobat prestasi yang masih belum jelas, bisa ditanyakan, bisa raise your hand, atau bisa di kolom komentar, kolom chatting yang ada di Zoom masing-masing. Mumpung kita masih ada waktu nih ya Kak ya. Masih sedikit waktu yang tersisa untuk sesi tanya jawab sobat prestasi. Teman-teman sobat prestasi, ingin bertanya? Nah, kita masih menunggu nih. Oh, ada yang raise your hand. Boleh mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya. Iya, betul. Ada Pak sebelum kita ke sesi hadiah. Boleh, halo, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu boleh diperkenalkan dari mana Ibu? Ya, saya Ibu Ade Rosdiana dari SMK Fortuna Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Baik, Ibu bisa langsung pertanyaannya kepada narasumber cabang karate. Ya, yang mau saya tanyakan ya, itu mengenai provinsi yang tidak melakukan seleksi mandiri. Kira-kira apakah juknisnya masih mengikut juknis yang telah di-share juknis umum itu atau bagaimana prosedurnya, Pak? Mohon informasinya. Mohon izin Bapak, kami bantu menjawab. Iya Ibu, masih mengikuti juknis dari BPTI dan Pusat Prestasi Nasional. Baik, apakah bisa dimengerti Ibu atau masih ada yang ingin ditanyakan? Nanti saya pelajari juknis saja. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi, ada lagi nih. Untuk provinsi yang mengadakan seleksi mandiri, apakah pengiriman videonya tetap mengikuti jadwal unggah video tanggal 18 Juli sampai dengan 7 Agustus? Baik Bapak, mohon izin. Nah, mohon izin kami menjawab, iya. Jadi yang untuk seleksi mandiri, provinsi tetap mengikuti jadwal unggah video dari tanggal 18 Juli sampai. Tidak, kalau untuk provinsi yang seleksi mandiri, dia berarti langsung ke tingkat nasional. Kalau tingkat nasional berarti menggunakan 4 kata. Hanya provinsi yang melaksanakan seleksi mandiri memberikan surat keputusan atlet yang lolos, karateka yang lolos untuk cabur karate ke BPTI, sehingga bisa dikasih link untuk pendaftaran di tingkat nasional. Dari provinsi mana ini? Dari Rijasa. Halo, Rijasa, bisa diberitahu dari provinsi mana? Jadi provinsi yang melakukan seleksi mandiri ini harus menginformasikan sebelum pelaksanaan seleksi di tingkat provinsi oleh BPTI. Sehingga kita tidak akan menerima peserta dari provinsi yang bersangkutan. Surat resmi dari Dinas Pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Iya baik, berarti menggarisbawahi lagi dari narasumber bahwa yang mengadakan seleksi mandiri tidak mengikuti jadwal unggah video dari BPTI maupun Pusat Prestasi Nasional. Ya. Baik, satu lagi Bapak ya, mohon izin. Satu lagi ada pertanyaan, ada yang sudah raise your hand. Boleh Bapak, silakan, selamat siang. Boleh perkenalan asalnya dari mana dan langsung pertanyaan kepada narasumber cabang karate. Izin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Provinsi Aceh, mewakili Dinas Pendidikan Aceh. Jadi kami dari Provinsi Aceh sudah melaksanakan kegiatan secara mandiri. Nah, ini ada beberapa kami cepat duluan, tapi juknisnya kan masih merujuk seperti juknis yang lalu. Nah, kita sudah melaksanakan semua kegiatan secara mandiri, tapi ini linknya nggak bisa kita masuk gitu. Dan kita nggak bisa nguploadkan video. Nah, kami melakukan secara mandiri. Ini sudah itu untuk persiapan daerah ke provinsi sudah selesai. Sekarang provinsi ke nasional. Ini menguploadkan videonya yang belum bisa. Mohon petunjuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Boleh Bapak menjawab? Iskandar. Ya, Ya Pak Is. Jadi yang tingkat provinsinya diserahkan ke BPTE, dilaksanakan oleh BPTI atau mau dilaksanakan di Aceh? Mau dilaksanakan dinas. Dilaksanakan oleh dinas. Ya, benar Sensei. Kalau dilaksanakan oleh dinas, dilaksanakan aja. Sudah selesai dan sudah Tingkat ada provinsinya pemenangnya. udah selesai. Tingkat provinsinya udah selesai. Sudah selesai. Dapat 2 putra, 2 putri dari Aceh. Ya, 2 putra, 2 putri. Udah selesai kalau gitu. Sudah selesai. Nanti tinggal dikirim aja surat keputusannya, hasil dari seleksi tingkat provinsi ke BPTI. Selanjutnya pendaftarannya nanti langsung di tingkat nasional di bulan Agustus. Untuk upload videonya nanti pendaftaran dan upload videonya nanti di bulan Agustus, sehingga di tingkat provinsi nanti PB4Ki melalui BPTI tidak melakukan seleksi untuk provinsi Aceh. Demikian ya Pak Iskandar ya. Ya, terima kasih Sensei. Sama-sama. Baik, ya terima kasih. Baik, izin teman-teman Sobat Prestasi dan Bapak Ibu pendamping yang hadir di Zoom diinformasikan untuk yang seleksi mandiri, yang sudah melakukan seleksi mandiri, itu data-datanya tetap dikirimkan ke Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional atau BPTI ya Bapak Ibu. Jadi silakan ikuti aturan yang ada di juknisnya. Jadi dokumen-dokumen dan data Bapak Ibu untuk yang provinsi melakukan seleksi mandiri itu tetap dikirimkan datanya dan juga unggah karyanya sebagai dokumentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas paparan materinya. Mengingat waktu juga sudah habis guys. Habis nih. Ini sekarang sesi yang ditunggu-tunggu oleh para sobat prestasi. Ada sesi game, sesi kuis, dan Sobat Prestasi bisa memenangkan hadiah voucher senilai Rp100.000 untuk 2 pemenang. Caranya gimana nih Kak Dava? Sobat prestasi bisa menjawab pertanyaan dari para dewan juri seperti Jadi Sobat Prestasi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Dewan Juri. Jadi contoh cepet-cepetan ya Kak ya. Iya benar banget. Jadi Sobat Prestasi ini cepet-cepetan nih, kita langsung raise your hand. Nanti Dewan Juri yang akan memilih Sobat Prestasi dan mengajukan pertanyaan kepada Sobat Prestasi. Jadi intinya cepat-cepat dia dapat. Benar banget. Ayo nih Sobat Prestasi mana? Raise your hand. Karena lumayan sekali nih Rp100.000 untuk voucher pulsa untuk Sobat Prestasi yang ada di rumah. Nah ini hanya untuk Sobat Prestasi ya Kak? Betul sekali. Pastinya untuk Sobat Prestasi, Bapak Ibu Guru Pendamping, Bapak Ibu Guru Pembimbing tidak diperkenankan mengikuti kuis pada siang hari ini. Ayo mana nih Sobat Prestasi? Boleh Sobat Prestasi silakan langsung raise your hand.
Nah, Sobat Prestasi bisa raise your hand nanti. Jadi cepet-cepetan nih Kak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh narasumber pada siang hari ini. Boleh Pak Yoyo atau Pak Arif maupun Pak Haifendri pertanyaan yang diajukan? Ya, saya tujuan pertanyaan ya. Iya, boleh Bapak, silakan Bapak. Tadi saya menjelaskan bahwa kriteria penilaian kata itu ada 2 ya, teknikal sama atletik. Nah, di teknikal itu saya sebutkan tadi ada 7. Bisa nggak nyebutkan 3 saja dari 7 itu? Nah, ayo Sobat Ya, Prestasi. 3 saja. 3 saja, nggak usah 7, 3 saja. Oke, siap Bapak. Saya Atas pertanyaan ini, ayo Sobat Prestasi, jika bisa langsung menjawab. bisa nih Kak, boleh nggak saya raise your Jangan hand? dong, untuk Sobat Prestasi. Nah, ya Sobat Prestasi mana nih yang bisa langsung raise your hand? Raise your hand bisa menjawab atau raise your hand, lalu kita pilih. Dari 7 Hadiahnya kriteria 100.000 teknik, rupiah. sebutkan 3 saja. Hanya 3 nih Kak. Hanya Pak Effendi hanya minta disebutkan 3 saja. Ayo nih mana Sobat Prestasi 100.000 rupiah. Lumayan banget nih Sobat Prestasi bisa buat beli kuota nih Kak. Betul sekali. Kuota, kita bisa main medsos nih 100.000 rupiah. Nah, sudah ada nih Sobat Prestasi dari saya enggak SMK. Halo, selamat siang. Perkenalkan diri dulu nih, boleh nih. Dari namanya siapa dan dari mana asalnya? Mohon maaf suaranya belum terdengar. Masih belum terdengar suaranya. Nah, dari SMKN 28 kalau misalnya pakai headset boleh dicabut aja kabelnya mungkin ya, biar kita bisa mendengar. Apakah sudah Iya, terdengar? benar banget. Oke, sudah terdengar. Sudah terdengar jelas. Boleh jawabannya dari pertanyaan Pak Haifendri? Silahkan, boleh perkenalan dulu nih. Siapa dan dari mana asal sekolahnya? Mas, jangan di-mute ya. Kita sudah silakan untuk berbicara. Ya, sudah terdengar suaranya, Mas? Sudah. Sudah terdengar jelas. Dengan siapa ini? Saya Arya Satya Mutafaklan dari SMK Negeri 28 Jakarta. Oke, baik. Boleh langsung jawabannya nih, Mas. Kriterianya ada average, lowest, dan perfect. Apakah benar Pak Haifendri? Itu klasifikasinya. Wah, masih belum tepat nih, berarti apa ya? Yang ditanya kriteria teknikal. Kan ada 2 kriteria menilai kata itu, ada teknikal sama atletik. Kalau klasifikasi itu ada klasifikasi lowest, ada acceptable, ada very good, itu klasifikasi. Yang saya tanya kriteria penilaiannya. Teknikal itu ada 7, jadi saya minta 3 saja. Ayo apa nih? Boleh bisa sambil diingat-ingat lagi paparan materi yang tadi. Ayo teman-teman Sobat Prestasi yang lain. Nah, Sobat Prestasi yang lainnya masih kalau masih bisa nih, masih ada kesempatan untuk yang lainnya raise your hand. Nah, Artayasa juga sambil bisa nih mengingat-ingat kembali paparan materi dari narasumber tadi. Ayo nih mana Sobat Prestasi yang lainnya? Ada dari Rian Aristi. Ariski nih. Silakan di-unmute dan memperkenalkan terlebih dahulu. Halo Rian. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Bisa langsung dijawab Mas Rian? Oke, yang pertama kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Wah, luar biasa sekali. Gimana nih Bapak? Monggo. Itu kriteria atletik, bukan teknikal. Masih belum tepat ya, Pak. Kalau atletik benar, kalau kriteria atletik benar dia. Kalau tidak atletik benar. Yang ditanya kriteria teknikal 7. Kriteria teknikal. Ayo nih Rian, masih ada kesempatan Rian bisa mengingat-ingat kembali materi dari Dewan Juri.
kriteria teknikal. Oke, coba selanjutnya dari Iskandar Riza. Apakah bisa menjawab? Bisa di-unmute. Selamat siang, Iskandar Riza. Siang. Siang, bisa. Dari mana nih asalnya nih? Dari Aceh. Luar biasa sekali. Yang pertama cekukan kepala, habis yang kedua transisi, yang ketiga kuda-kuda. Nah, baru gimana dua. Yang pertama salah. Satu lagi. Bukan, tidak ada. Satu lagi nih, Iskandar Riza nih. Yang pertama kuda-kuda, habis itu transisi, habis itu cekukan kepala. Itu Sensei. Tidak ada cakukan kepala, tidak ada. Ayo nih Rian. Ayo nih Rian Iskandar Riza. Kurang satu lagi nih. Jansing. Boleh diulangin lagi? Ada apa saja tadi yang disebutkan? Ayo satu lagi Rian, satu lagi. Satu lagi pernapasan. Oke, betul. Boleh diulang. Ulangi. Biasa sekali. Ulangi. Pertama transisi, kedua kuda-kuda, ketiga pernapasan. Iya, oke. Sip. Perfect. Oke, bisa dinyalakan dulu videonya, kameranya Iskandar, supaya kita bisa lihat. Siap. Nah, dia pemenangnya. Ya. Iya, betul. ini dia pemenangnya. Ya, jangan-jangan ada wasit di belakangnya itu. Tidak. Adik saya dari Aceh nih. Ya. Nah, luar biasa lagi. Selamat ya. Sensei. Selamat. Ya. Sensei Hari itu ya. Wah, udah. Ada Sensei Hari di sana. Ya, selamat. Selamat kepada Iskandar Riza nanti. Terima kasih. Iya. Nah, bisa nih untuk Iskandar Riza bisa langsung menghubungi nomor yang ada di kolom chatting ya untuk ngeklaim hadiahnya nih. Betul sekali Kak Ica. Oke, Kita pertanyaan kedua. Ke pertanyaan yang kedua, boleh Bapak, monggo diberikan pertanyaan dari Pak Yoyo, Pak Arif, atau Pak Haifendri lagi nih. Oh, dari Pak Arif nih. Silakan Bapak pertanyaannya Bapak. Pak Arif. Pertanyaan kedua. Jadi pertanyaannya, ya atlet putri tadi dikatakan boleh menggunakan baju kaos di dalam karategi. Kaos warna apa yang boleh digunakan? Ya, saya kasih pilihan. Ya, kasih pilihan. Pilihannya 1 warna putih, 2 bebas. Nah, ini sudah banyak banget nih Pak yang Ini khusus peserta ya, ini boleh jawab. Iyalah. Pembimbing tidak boleh. Gampang itu. Tidak boleh. Tadi siapa yang pertama? Oh, dari Marwan. Baik, dari Marwan silakan. Boleh perkenalan dulu nih, asalnya dari mana? Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marwan dari SMK Manis Purwakarta. Untuk tadi di penjelasan di awal dijelaskan untuk kaos yang digunakan untuk dalaman cewek itu warna putih. Benar Pak Arif? Soalnya selain warna putih diskualifikasi tadi dalam penjelasannya. Putih kena diskualifikasi? Ya. Salah dong kalau putih kena diskualifikasi. Selain warna putih tadi kena diskualifikasi. Oh, selain warna putih. Ya, oke. Ya, betul. Oke, betul. Siapa Marwan? Nah, Marwan nanti bisa klaim hadiahnya nih ya di nomor yang ada di kolom chatting. Tadi pertama siapa? Mbak Ica? Iskandar Riza. Iskandar Riza dan Mas Marwan bisa klaim hadiahnya. Nomornya ada di kolom chat. Nah, yang pertama nih Kak dari Aceh, yang kedua dari Purwakarta. Luar biasa sekali Bapak. Antusiasnya banyak banget ya. Tadi minta raise hand. Ini masih ada yang raise your hand tapi bisa di
tahan dulu. Karena pada cabang olahraga karate kita hanya ada dua pemenang kuis. Nanti selanjutnya kita juga ada di 2 pemenang kuis di cabang olahraga pencaksilat. Nah, luar biasa sekali nih. Kak, sudah saatnya untuk istirahat, sholat dan makan. Sudah pukul 12 lebih waktu Indonesia Barat. Nanti kita kembali lagi jam berapa nih Kak Ica? Jam 13 atau jam 1 siang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan Dewan Juri dari cabang olahraga karate atas paparan materi dan waktunya dan juga berinteraksi dengan Sobat Prestasi. Oke, baik Kak Ica.